Sepanjang hari ini saya bahas untuk tahun depan karena khotbah saya tidak hanya soal palungan kalau Natal. Karena saya ingin Anda tahu bahwa Yesus bukan lagi bayi. Yesus itu firman. Inilah firman kehidupan yang saya bagikan tahun depan, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Itu adalah visi kita tahun 2023. Lalu saya ajarkan berdoa dalam berbagai keadaan. Nah sekarang kita masuk ke dalam ini yang seru sekali. Doa dalam kutukan dan menuai berkat kemujuran. Praise the Lord. Kita buka, ada satu tokoh yang luar biasa namanya Yabes. Kita buka ayatnya di 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 bunyinya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nanti PAW sudah langsung tahu ya lagu apa yang kita nyanyikan setelah firman ya. Sebelum kita bicara tentang berkat, mari kita bicara tentang kutuk dulu. Kutuk itu ada. Tapi tahukah Anda bahwa kutuk itu ada beberapa jenis? Ada kutuk yang tidak disengaja. Seperti mamanya Yabes ini gak ada kepahitan dendam sama anaknya. Tapi pahit. Orang yang pahit hidupnya dan tidak bersyukur, orang yang tidak beres hatinya, orang yang gak benar jalannya, mereka bisa menyalurkan kutuk ke kehidupan kita. Jangan dijauhi dulu. Jangan diterima mentah-mentah kata-kata ini. Tolong perhatikan dulu hikmatnya. Sebenarnya manusia itu diciptakan baik, tapi karena dosa. Jadi roh jahat itu bisa memakai orang jahat di sekeliling kita, tapi juga bisa memakai orang malang. Orang Malang itu bukan kota Malang, Jawa Timur, tapi orang yang malang nasibnya. Dan ini bukan dibedakan dengan status ekonomi atau materi, bukan loh ya. Benar. Orang kaya yang malang juga banyak. Orang kaya yang hidupnya penasaran malang melintang. Ini bukan bicara soal kaya miskin atau secara perekonomian. Tapi orang jahat, orang yang hatinya gak beres bisa dipakai untuk membuka pintu kutukan dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang kena getahnya pelecehan seksual contohnya oleh pamannya sendiri. Ada orang yang diajari enggak-enggak sama orang lain, diajari merokok waktu dia masih di bangku SMP, bahkan di bangku SD. Mereka gak bermaksud untuk membunuh kawannya, tetapi mereka sendiri terbunuh gitu loh maksudnya. Ada namanya kutukan yang gak disengaja. Menurut saya, mamanya Yabes, ibunya ini gak penuh Roh Kudus. Di perjanjian lama sekalipun Roh Kudus belum dicurahkan, dia bukanlah tipe orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan mengerti hikmat berkat kutuk. Dia akan tahu tabur tuai, dia gak akan ngawur. Kenapa dia kasih nama anaknya Yabes yang artinya apes itu? Atau bad luck, atau penderitaan. Yabes itu artinya suffering. Gak adalah seorang ibu kasih namanya begitu sama anaknya. Yabes ini dikasih nama begitu sama mamanya. Ada kutukan yang gak disengaja. Ada kutukan yang disengaja. Kutukan yang disengaja ada yang pakai black magic. Ada yang pakai santet, guna-guna. Tapi yang gitu-gitu biasanya agak jarang ya di metropolitan. Misalkan di kota-kota besar, New York gitu ya. Itu mungkin orang gak terlalu percaya gitu-gitu kali ya. Orang lebih percaya UFO daripada pocongan. Dulu saya polos-polosnya, waktu orang lihat satu brand di KNY, teman saya. Waktu saya dulu, kan saya gak ngerti brand-brand gitu. Saya sekolah dulu kan sekolah teologi, mau jadi pendeta masa ngikutin branding. Dia bilang, ini di KNY maksudnya dukun-dukun kota New York. Masa? Saya bilang, gak ngerti ya, ya sudah. Saya bilang, gak ada lah dukun di New York. Tapi tetap ada. Kuasa-kuasa gelap gitu tuh ada. Cuman jangan ketakutan berlebihan. Orang Indonesia gitu-gitu lebih mempan. Bukan berarti gak ada loh ya. Itu ada loh. Di negara-negara maju ada loh. Gereja setan ada.
Mengorbankan hewan jadi polisi pagi hari, lihat ada hewan yang dimutilasi, yang dipotong-potong, ngeri sih, menjijikan. Perbuatan apa itu? Itu semuanya adalah ritual, itu ada. Misalkan pada waktu perayaan-perayaan hantu, Barat ada sendiri. Di timur ada Ghost Festival, di barat ada Halloween, ada sendiri-sendirilah ya perayaannya. Itu mesti aja, waktu saya zaman sekolah di Kanada, saya selalu melihat ada poster-poster itu ramai sekali bulan itu anak hilang. Bahkan orang dewasa pun hilang. Saya nggak tahu mereka kemana tapi nggak pernah ditemukan. Jadi gitu-gitu itu jangan diabaikan. Okultisme itu ada. Tapi kutukan juga ada yang bukan dalam bentuk black magic begitu-gitu, nggak begituan. Tapi adalah juga kutukan yang sifatnya lebih kepada orang itu mendoakan kejatuhanmu. Dan mereka sebagian bahkan mengusahakan gimana caranya memenjarakan Anda. Gimana caranya menjatuhkan bisnismu. Gimana caranya membuat Anda terjerat dalam hukum padahal Anda nggak salah. Itu adalah. Itu juga bentuk semacam curse. Because that's the curse of Adam. Itulah kutukan Adam dan Hawa. Mengandung susah, melahirkan maksudnya. Bersalinnya itu berdarah-darah ceritanya, tanah pun tidak akan menumbuhkan setelah Anda berkeringat basah. Jadi ada, jadi saling menjahati. Tapi saya ajak kita nggak pernah takut, karena peperangan rohani itu sekalipun ada, anak-anak Tuhan itu, kalau kita itu sungguh-sungguh jalannya sama Tuhan, dan berjalan bukan hanya dalam kebenaran loh ya, tapi dicampur iman. Sebab kebenaran tanpa iman itu hanya teori. Tapi waktu kita menerima kebenaran itu dengan iman, itu berlaku atas hidup kita. Itu memang ada perlindungan keluputan dan itu sungguhan. Kita harus bisa berdoa dalam peperangan rohani. Orang Kristen harus dilengkapi karena kita semua itu juga tentara Kristus. Makanya khotbah saya hari ini itu juga melengkapi kita tahun depan. Karena tahun depan sangat pasti, udah gak usah ragu, gak usah bimbang. Anda pasti menghadapi 1-2 peperangan rohani di dalam hidupmu. Jadi firman saya ini adalah booster vaksinasi untuk membuat Anda menang antivirus tahun depan. Tapi virus rohani. Peperangan rohani itu adalah fakta lapangan yang tidak bisa Anda hindari. Saya akan ajarkan lewat khotbah saya sekarang. Bagaimana kita doa dalam kutukan yang kita hadapi. Bagaimana kita memutar balikannya dan menuai berkat kemujuran. Bapak ibu saudara jemaat yang terkasih, kerajaan sorga itu semi manual. Semi otomatis juga. Ya kalau memang Tuhan lindungi, Tuhan lindungilah. Lalu ngapain Tuhan suruh kita berdoa, meminta, ketoklah. Berarti kan ada kerjasama, ada partnership, ada kemitraan. Kerajaan sorga juga tidak bisa disebut manual semua, nanti sombong. Ini semua karena aku, tanganku lah yang menghasilkan kekayaan. Kemujuran itu karena akibat keringat basahku, karena aku berjerih lelah. Ini semua karena saya. Waduh, orang yang paling sombong nanti akan orang yang paling menengadah dan menantang sorga. Kerajaan Allah itu di dalamnya ada anugerah, tapi ada porsi kita. Salah satu porsi yang sangat utama dalam kehidupan Kristiani adalah prayer, doa. We must know how to pray. Bahkan Yesus salah satu pemuritannya terhadap muridnya adalah ajari mereka gimana berdoa. Langsung dikasih sub-subnya, dikasih dimensi. Doa itu gini, Bapa kami yang ada di dalam sorga, doa itu hubungan. Dikuduskan namamu, kamu gak bisa doa saja asal teori. Hidupmu harus menyusul doamu, kau harus kudus. Kalau salah harus bertobat. Bahkan nanti terakhir dikasih satu ayat, kalau kamu tidak ngampuni waktu doa, Bapakmu juga gak akan ampuni dan dengarkan doamu. Datanglah kerajaanmu, percayalah doa itu dari sorga, jangan semuanya masuk akal. Kalau masuk akal gak usah doa, usaha aja. Tapi kalau kamu mau doa, percayalah ada dimensi kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu. Berikan hasil akhir skor terakhirnya itu Tuhan yang punya kata akhir. Jangan tentukan semua. Anda boleh berharap, tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menuntun langkah kita. Lalu dan sebagainya. Murid-muridnya pun kan minta sama Tuhan, ajari kami berdoa. You must know how to pray. Jangan masuk 2023 kalau Anda dan saya tidak mempersiapkan diri untuk berdoa lebih. Tahun depan bukan tahun yang buruk, saya ulang-ulang lagi tiap ibadah. Simple aja begini. Tahun depan sama aja sama tahun ini. Sama-sama tahun lalu, tahun lusa, sama kok. Tahun kemarin maksudnya,
Kemarin dulu maksudnya, tahun kemarin dulu sama aja. Karena di bawah matahari ini gak ada sesuatu yang baru. Up and down itu selalu ada. Tapi satu hal yang harus berubah, kalau Anda tahun ini belum bisa berdoa, tahun depan harus bisa berdoa. Maka saya ajari sekarang ya, gimana caranya kita berdoa. Berdoa dengan pengetahuan yang benar, bahwa takdir itu bisa berubah. Jangan percaya bahwa Anda sudah ditentukan begini begitu, memang sudah bibit bobot bebetnya. Makanya Tuhan kasih satu instrumen, Tuhan kasih satu tool, Tuhan kasih satu alat, Tuhan kasih satu senjata. Senjata itu doa, betul sekali doa itu mengubah sesuatu itu benar. Kalau enggak kan Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sarana ini. Dan enggak ada cerita Yabes di sini. Doa itu memang mengubah sesuatu. Dia enggak mengubah segala sesuatu. Doa bukanlah sebuah sarana untuk memanipulasi Allah. Tapi doa adalah sarana berubah. Di mana ada Allah di dalamnya bergumul dengan kita mengubah sesuatu. Seneng, doa itu sebenarnya cek kosong. Tapi kita enggak boleh sembarangan bubuhkan angka. Kita harus kerjasama karena kita punya roh penasihat dalam diri kita. Pengacara kita Roh Kudus. Jadi apa-apa itu you talk to my lawyer first. Apa-apa saya juga harus konsultasi sama pengacara saya. Sebelum kalau saya perangan saya harus tanya dulu sama pengacara. Pengacaraku namanya Roh Kudus. Parakletos itu artinya lawyer. Luar biasa. Tapi doa itu sendiri good news, kabar baik. Doa itu sarana mengubah sesuatu. Dahsyat loh doa itu. Yabes ini contohnya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya kutukan. Kita bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana berdoa, akan ada banyak kekalahan yang konyol dalam kehidupan kita. Dan itu jangan terjadi. Makanya domba Kristus harus dipersenjatai. Domba Kristus tidak boleh bermodal bulu domba. Kita harus menjadi domba berbulu serigala. Sebalik ya, coba mikir ya. Jangan jadi serigala berbulu domba, itu munafik namanya. Itu dua muka. Bahaya yang kayak gitu, agen rahasia setan tapi menyamar sebagai agen Tuhan. Tapi kita harus jadi domba berbulu serigala. Serigala lihat takut. Padahal hati kita itu lo lihat lo, so sweet lembut. Ya, harus begitu. Orang Kristen harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan dan sebagainya. Punggungmu tidak dilindungi. Jadi jangan lari dari peperangan yang ada. Your back isn't protected. Gak ada yang namanya ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, itu kan dada. Gak ada yang namanya punggung kemuliaan, gak ada. Gak ada. Tameng geger itu gak ada. Karena itu jangan mundur. Peperangan di depan, hadapi. Orang yang mau jahatin Anda, jahilin Anda, hadapi. Tapi jangan pakai pedang. Orang yang hidup dari pedang akan mati karena pedang. Senjata kita bukan dari dunia ini. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Anda mesti harus praktekkan exercise, praktekkan iman atas usaha bisnismu. Praktekkan syafaat atas keluargamu. Siang malam juga Anda tahu nggak gereja kita kenapa bertumbuh? Karena anugerah Tuhan yang menumbuhkan. Tapi jangan lupa Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram. Ada doa-doa dipanjatkan. Di doa pastorku, namaku disebut. Setiap Anda bisa berdoa berkata begitu. Anda satu persatu itu didoakan. Makanya ada sistem cell group ya kan? CG. Supaya setiap orang tercover. Gereja itu bukan membership. Gereja itu covenant. Gereja itu bukan keanggotaan. Meskipun ada keanggotaan gereja. Gereja itu perjanjian. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa di balik cerita Yabes ini ada timeless truth, ada kebenaran yang dahsyat luar biasa sekali. Kutuk-kutuk itu ada yang sengaja, ada yang enggak. Tapi sekarang coba kita lihat ya. Yabes ini sebenarnya kasihan. Kita lihat dulu ayat 9. Alkitab itu membukanya langsung dengan hasil akhirnya. Supaya kita gak penasaran Yabes itu siapa. Bagi orang yang pertama kali membaca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Haleluya, itu langsung outcome-nya. Ini kayak nonton drama Korea langsung tahu endingnya gitu. Saya gak pernah nonton drama Korea sih, cuma sekali dua kali. Pada waktu pandemi gitu ya. Pas ada slip-slip waktu sedikit. Saya lihat itu, aduh. Bagus pun endingnya kurang memuaskan. Kalau Alkitab itu endingnya duluan. Powerful sekali. Lalu kita
Kita ditunjukkan prosesnya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kata dimuliakan di sana itu artinya sama dengan kabot. Hidup Yabes ini lebih besar kemuliaannya. Artinya hidup Yabes itu lebih berbobot. Hidup Yabes itu penuh dengan kesaksian hidup itu loh maksudnya. Kabot itu bahasa Ibraninya for glory atau kemuliaan Allah. Enak diingat, gampang diiling. Kabot itu artinya lebih berbobot. Memang betul kabot itu artinya abot dalam bahasa Jawanya. Artinya berat. Tapi bukan berat stres atau depresi. Kabot itu artinya berat secara quality dan quantity. Hidup Yabes itu lebih banyak kesaksian hidupnya. Yabes itu lebih kelihatan, lebih demonstratif kuasa Allah dan penyertaannya. Bahkan pembelaannya, itu artinya Yabes lebih dimuliakan. Bukan berarti Yabes mencuri kemuliaan, Yabes ini rendah hati. Yabes tidak menulis biografi kan. Ini kan biografinya ditulis oleh Roh Kudus lewat Tawarik. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Tapi dia tidak mulai dengan bagus. Saya suka sekali cara narasi Alkitab itu luar biasa indah. Kalau Anda belajar literatur ya. Saya lihat gini, hebat. Ayat 9 langsung dikasih endingnya, dikasih beginningnya. Tuhan itu Alfa Omega. Dikasih dulu akhirnya Yabes lebih mulia. Lalu dikasih permulaannya. Tapi dia gak selalu dari dulu mulia begini. Itu pilihan hati dia itu mulia. Sebenarnya dia ditakdirkan untuk hina. Langsung dimulai kalimat berikutnya dibuka dengan kata, nama Yabes itu diberi ibunya. Kasihan loh. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Karena kata Yabes, nama Yabes itu artinya sakit. Nah misalkan kalau kita itu lahir, papa mama kita daftarkan kita nama kelahiran, sertifikat kelahiran. Salah tulis, maunya tadi itu namanya bagus gitu ya, Benji. Wah, Benji. Tapi dasar orang yang nulis itu teledor. Gak biasa nama yang gitu-gitu, yang Jepang-Jepangan, yang Amerika-Amerikaan. Dia gak biasa, jadi tulisannya Benji, J-nya diganti C, jadi benci. Ngamuk gak anaknya nanti waktu besar? Loh kok nama aku benci? Apalagi kalau E-nya diganti A, banci. Marah gak? Kalau gak sengaja aja bisa marah loh. Pasti anak nuntut untuk diganti atau diubah di sertifikatnya ya kan. Beberapa teman saya itu namanya mesti begini, salah tulis dia. Hari ini namanya lucu tetapi masih masuk akal. Kalau ini gak masuk akal, masa anak dikasih nama sakit, pain atau apes. Dan ini sengaja lagi, ibunya kalau papanya yang kasih dia mungkin lebih memaafkan. Kasih ibu tiada duanya kan, kalau mama aja tolak dia, sakitnya seperti apa? Mau tahu penolakan yang terbesar di dunia ini? Penolakan ibu. Itu paling besar. Ini ditolak. Tapi Yabes tidak kepahitan. Nah inilah pilihan. Nama Yabes itu dikasih mamanya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau baca Alkitab harus hati-hati dan jeli. Setiap kalimat itu kemungkinan adalah kunci. Ada bocoran dari Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. These are the words of power. Dalam cerita ini. Yabes berseru pada Allah. Seperti saya katakan tadi. Doa itu mengubah. Sungguhan doa itu mengubah. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya. Jadi dia secara sengaja menghampiri tata Allah. Secara sengaja dia meminta penyertaannya. Yabes ngomong begini katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekali lagi Yabes berseru. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini orang mungkin matre kali ya minta berkat. Wah ini kalau hari ini di dunia modern ini dia sudah dihajar di sosial media. Ini orang minta berkat jalannya. You please understand.
Dia bukan minta materi. Ketika dia berkata, kiranya engkau memberkati aku, kata berkat di situ bukan money. Berkat di situ capacity. Karena kata GBU, God bless you, itu bukan artinya God is blessing you. Makanya kalau kita nanti tulis pas kita lagi chat sama teman kita, saudara seiman, GBU ya, tanda seru. Artinya may God increase you. Kata blessing itu artinya increase. Ini gak ada hubungan sama materi dulu. Ini bicara tentang kapasitasnya untuk bersyukur. Kapasitasnya to believe, untuk percaya. Kapasitasnya untuk bisa ngampuni termasuk mama, untuk bisa memaafkan. Kapasitasnya untuk berani, untuk bandel aja. Dipanggil mana-mana, hei apes, dia cuman ketawa gak masuk hati. Ini kapasitas mental moralnya orang ini. Saya seneng sama Yabes. Saya kepingin suatu hari kalau ke sorga, kalau orang ditanya kalau ke sorga mau ketemu siapa aja, Daud. Ya saya juga. Cuman saya karena saya menghargai setiap cerita dalam Alkitab. Salah satu daripada tokoh-tokoh yang saya ingin kenalan secara pribadi suatu hari kalau kita semuanya sudah berada di sorga Bapa yang mulia. Saya kepingin kenal Yabes juga. Karena Yabes itu orangnya cheerful pasti. Orangnya itu easy going. Paling gak enak ya sama orang itu yang pendendam. Orang gitu itu susah diberkati karena berkat apapun bocor. Orang yang perasa, tahu ya, yang perasa. Aku gak disapa. Waduh, orang yang gitu itu susah. Gak bisa jadi besar, gak bisa jadi pemimpin. Sungguhan. Mending orang yang gagap lah, yang performanya gimana, performance-nya perlu diperbaiki. Tapi kalau hatinya itu easy going. Orang kayak gitu itu. Yang gampang diangkat sama Tuhan. Tuhan ngangkat orang itu gak susah. Tuhan gak minta orang sempurna. Tuhan ngangkat orang itu hanya satu. Tuhan minta orang itu hatinya. Hatinya. Santai aja kalau sama orang. Tapi kalau sama Tuhan serius. Itu aja. Itu aja loh syaratnya diangkat. Mungkin Anda gak pernah dengar ya definisi pengangkatan Allah itu syaratnya gitu. Tapi dalam bahasa sehari-hari semoga Anda bisa mengerti. Itu cara saya memahami pengangkatan Tuhan. Dalam kehidupan siapapun. Termasuk dalam kehidupan saya kalau saya rindu untuk diangkatnya. Nyantai aja lah kalau sama orang. Tapi serius sama Tuhan. Yabes itu menurut saya orang ini santai, dia berkata, ya sudahlah. Mamamu kasih nama itu. Kok mau? Apa boleh buat? Wong saya masih bayi. Apes, apes. Lu ngomong lagi apes, bentar lagi aku datangi kamu, apes sungguhan lo ya kamu. Orang yang bisa buat candaan. Candaan yang masuk tapi ya bukan candaan yang melukai. Orang yang oke aja. Tahun depan itu jangan masukin hati, gak perlu masuk di dalam hati. Belajar cuek untuk sesuatu yang nanti sendirinya pergi. Ngapain sih semua itu dipikirin? Repot banget. Buat apa dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit mengerut. Ini kalau terus begini nanti ke Korea mahal. Tariknya. Udahlah, apa sih? Aku dimakan uangnya, dilarikan gini, ya sudahlah jadi belajar. Kalau bisa ditagih-tagih. Tapi kalau tagihnya harus pakai tangan besi atau pakai tangan jahat, janganlah ya, ada batasnya lah. Kita ini domba berbulu serigala, jangan jadi serigala berbulu serigala. Udahlah ada batasnya, ya sudah biaya kuliah lah, ya sudahlah ditelan lah. Move on, lanjut kerja lagi, mumpung masih muda. Nyantai aja. Yabes ini gak berat. Kavot itu, atau abot atau berat, itu kualitas Allah dalam hidupnya. Tapi dia itu enteng hatinya. Gak ada tulisannya maka Yabes mengalami kelepasan. Didoakan dan dia teriak-teriak. Kalau ada orang teriak-teriak, kalau itu setan saya tengking. Tapi setelah saya tengking, saya tanya orang itu terus teriak, saya berkata santai aja sis. Kamu mau teriak gini juga gak akan berhasil kok, gak akan menang, gak akan bisa mengatasi kepahitanmu. Kadang-kadang setelah kita diusir setannya, saya gak sangkali, kadang-kadang memang betul-betul itu iblis, makanya perlu karunia-karunia, termasuk membedakan roh. Tapi kalau sudah selesai, orang itu 7 tahun ikut Yesus dan terus teriak begitu setiap minggu. Menurut saya ada satu waktu kita ubah strategi dan beritahu sama dia, I think kamu perlu belajar tertawa. Tertawakan masalahmu, gitu aja kok, udahlah gak apa-apa lah. Wah, saya dengar masalahnya besar ya. Nggak apa-apa, doakan aja, nggak apa-apa. Kok nggak sebesar masalah orang lain.
anu aja, speak down. Bicara itu bicara rendahkan problemmu. Besarkan janji Allah. Tapi Allahku lebih berkuasa, aku punya Allah yang besar. Yang sanggup untuk menggenapi. Imanku bersepakat padanya. Lalu apa? Saya lupa lirik lagunya. Saya coba menunjukkan pada Anda Yabes itu orang yang seperti apa. Saya dari pembelajaran saya tentang Yabes, setiap kali saya baca cuma 2 ayat ini, saya nggak pernah habis-habis terima pemahaman. What a cheerful young man. Makanya orang ini cheerful, dia juga cheerful memberi. Dia itu sangat suka memberi. Anda kan lihat nanti Yabes, saya akan tunjukkan ya, Yabes itu seorang memberi. Mungkin kalau kita baca Alkitab, kita lewatkan aja gitu. Kalau saya baca, teliti, makanya jangan baca Alkitab cuma sekali, Kejadian Wahyu sudah pernah sekali. Baca lagi, nanti Anda akan temukan detil-detil yang Anda lewatkan saat pertama atau kedua kali. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia pun gak ngotot dalam doa, dia cuma berkata, Tuhan, kiranya aku memberikan hak daulat kepadamu, tapi kalau boleh aku saran. Luar biasa loh. Aku saran ya Tuhan, cintai aku ya. Gak lucu tak? Apa Tuhan gak tertawa lihat orang begitu dan tersenyum? Tuhan, aku saran ya, cintai aku. Cintai aku ya. Tuhan berkata, kok lucu kamu itu? Mungkin Yabes bukan yang paling dicinta. Tapi karena GR-nya itu loh, Tuhan jadi jatuh cinta. Paham maksud saya? Kalau kasih sih Tuhan mengasihi semua orang dengan sama. Jangan kira Tuhan mengasihi seseorang lebih, malah justru orang berdosa lebih dikasih, ya kan? 99 ditinggal ya kan? Untuk mencari yang satu. Tapi cinta, Tuhan tuh suka orang yang punya sifat enteng dan ringan seperti Yabes yang lucu. Bayangkan kalau Anda punya anak beberapa, meskipun dia bukan anak favorit, tapi kalau diangkat tangan, Papa atau Mama, saya punya saran, ya cintai aku ya. Enggak ketawa apa? Lucu anak ini. Saya percaya Yabes itu membuat hati Tuhan terpaku sama dia. Karena Tuhan itu hubungan ya. Kita ini bukan robot yang jalan, semuanya itu semua sudah di setel. Kita sama Tuhan, cara kita berdoa, cara kita terhubung dengan Kristus, itu sangat mempengaruhi gimana nanti tektokan Tuhan dengan kita. Tuhan itu bukan hanya hidup. Tuhan itu nyata. Tuhan bukan benda mati atau sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia lalu kita pakai cara gini ritualnya. Tuhan itu bukan liturgi. Tuhan itu seorang pribadi. Makanya itu sama Tuhan itu jangan terus begini. Masuk hadirat Tuhan itu kita perlu bersuka cita. Orang mau bilang kita gila lah, kenapa kita tepuk tangan lah, kenapa kita nari, terserah. Aku main sama papaku kok gak boleh, kok itu ayahku. Paham maksud saya Bapak Ibu? Belajar punya spirit yang light. Untuk masuk hadirat Allah. Meskipun hidupmu berat. Berat mana sama Yabes? Mama pun buang dia. Ini kalau bisa digugurkan. Mendingan digugurkan menurut saya daripada dikutuki seumur hidup, dikasih nama begitu, susah dapat kerja. Kemana-mana, zaman itu apalagi superstisi. Semua orang punya tahayulnya. Waduh kalau aku kerjakan dia di companyku, di perusahaanku namanya Apes. Siapa yang kerja di perusahaanmu? Apes. Nggak mau. Susah dia. Tapi Yabes berseru. Kata berseru kepada Allah itu, dia tidak ngomel. Kata berseru itu mengandung satu konotasi, dia percaya. Kalau berserunya itu aduh, maka itu berseru. Tapi kata berseru di sini disambung dengan kalimat kiranya. Enteng ya? Kiranya Tuhan, aku saran ya. Enteng gitu. Seruannya bukan seruan yang kita kirakan, bukan gitu. Meskipun kita berdoa juga cara demikian yang mencucur dengan air mata, yang menabur dengan mencucur air mata. Tetap ada fungsinya. Doa-doa yang berseru sampai jengking-jengking gitu, sampai nangis-nangis itu ada porsinya. Tapi kalau doamu hanya menangis, melulu dan mengeluh, then something is wrong with you. Because our God is joy. Our God is full of joy. In His right hand there are pleasures forevermore. Dalam bahasa Inggrisnya gitu, di tangan kanannya itu ada kenikmatan selama-lamanya. Allah kita itu sukacita abadi. 2023 jangan dianggap gimana, jalani aja. Coba ngomong kanan kirinya, nyantai saja bro. Kalau cewek jangan dipanggil bro lah. Nyantai saja Bri. Sis. Amin.
Yabes berseru pada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia minta kapasitas. Kiranya engkau increase me. Kiranya engkau increase itu menambahkan. Seperti rasul-rasul berkata, tambahkan imanku. Tambahkan kemampuanku untuk bersyukur, percaya. Tambahkan kekuatanku. Jadi aku gak sedikit-sedikit patah semangat. Gak dikit-dikit sedih. Aku gak mau gitu. Gak mau dikit-dikit panik. Boleh lo minta gitu di penghujung tahun ini. Kasih aku tambah kekuatan iman. Saya rasa Tuhan gak akan tolak doa yang begituan. Ya, kita minta sama Tuhan kasih aku tambah iman. Supaya aku gak lagi panik-panik seperti dulu. Dikit-dikit serangan-serangan fajar. Aku minta supaya aku gak overthinking lagi. Aku tidak mudah cemas. Sedikitlah, kecillah kekuatanmu jikalau dalam masalah engkau langsung hambar, kata Amsal. Kalau gampang orang itu patah semangat, dikit-dikit masalah, orang seperti itu perlu injeksi, yaitu kekuatan ilahi. Kalau Anda gak punya itu, dengan Anda bergaul dengan korek api atau dengan api unggun Anda sendiri jadi panas. Kadang-kadang kekuatan iman itu tidak kita miliki sendiri, harus diimpor saudara. Waktu kita itu bergaul dengan saudara seiman, makanya itu penting sekali kalau Anda belum ber-CG juga atau belum punya komunitas di gereja ini, ayo. Gak semua orang bagus, ada orang yang jadi sandungan ya. Tapi jangan lihat ke gotnya atau selokan, lihatlah ke jalan besar. Lebih banyak orang itu yang bisa jadi berkat dalam hidupmu. Saya dulu orang yang panikan, tapi ketika saya mulai bergaul dengan orang-orang Tuhan, dengan umat Tuhan, saya jadi orang yang tenang. Saya itu dulu orangnya, waduh gak tenang banget. Tapi waktu saya lihat satu orang di gereja kami yang punya karunia kenabian, seorang om di sana baik hati, dipercaya oleh gembala sidang. Boleh dikatakan saya itu banyak lihat beliau juga untuk saya itu bisa jadi orang. Saya lihat kok tenang ya orang ini. Tahu gak ada banyak sekali yang namanya ketenangan dan iman itu diimpor. Anda tidak punya. Dengan siapa Anda berasosiasi? Kalau Anda berasosiasi dengan orang-orang yang berdosa, mendengar nasihat orang fasik, duduk bersama pencemooh, rugi sendiri. Anda akan dibunuh potensinya. Anda harus mengubah kutuk jadi berkat, tapi jangan bergaul dengan kutukan. Sorry, saya tidak menghakimi manusia berkata orang tertentu kutukan, bukan. If you want to be blessed, you have to associate and fellowship with God's blessed. Kalau Anda mau diberkati, Anda harus berasosiasi, bergaul juga dengan umatnya yang diberkati oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, increase me. Dan memperluas daerahku. Kasih nama aja gitu, mana mungkin dikasih warisan atau apa. Nggak mungkin anak zaman dulu itu, anak satu kandung. Dulu zaman dulu itu, orang itu kalau punya anak itu seperti peternakan. Saya percaya dia itu minta diperluas daerahnya, mungkin dia memang gak dapat warisan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jangan salah, Yabes ini bukan prosperity, Injil kemakmuran, bukan. Yabes ini berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sangat tricky. Karena kesakitan di sini itu bukan sakit karena ujian iman. Karena semua orang harus lalui itu. Come on lah, mau Yabes kayak mau Paulus, mau siapapun termasuk Yesus Kristus. Semuanya disempurnakan lewat penderitaan. Kalau Anda baca di Ibrani, anak Allah pun disempurnakan lewat penderitaan. Tapi dia gak berdosa seperti kita. Yesus pun berpeluh darah, apalagi Anda dan saya. Jadi kesakitan yang diminta sama Yabes ini bukanlah di dalam kategori penderitaan yang atau ujian iman. Bukan. Kata kesakitan di sini adalah kiranya engkau memberkati aku bla 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 sehingga kekalahan, sakit karena kalah tidak menimpa aku. Aku tidak mau kalah. Bukan tidak mau kalah sama Tuhan, kalau sama Tuhan harus ngalah. Yesus ajarkan pada kita, berdoa 3 kali ngotot pun percuma, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Anak Allah lu ini. Sama Tuhan kalau sudah ketemu, ketampar atau terbentur kedaulatan, Anda harus ngalah dan berkata, not my will, let your will be done. Tapi aku tidak akan kalah, aku tidak akan ngalah sama setan, aku tidak akan ngalah sama dosa. Dagingku ngotot berkata balas. Tapi firman berkata, beri pipi satunya. Aku nggak akan ngalah. Aku nggak akan tunduk. Kalau saya dalam kasus saya nggak akan tunduk sama kemauan Philip Mantova. Kalau saya mau tunduk sama kemauan Philip Mantova hari ini, saya nggak akan berdiri di depan Anda. Saya nggak akan tunduk sama setan, saya nggak akan tunduk sama daging. Saya nggak akan ngalah. Dan juga dalam peperangan rohani,
Ini bukan dengan diri sendiri. Kalau saya sudah beres dengan diri sendiri, kalau saya sudah settle skor saya dengan diri saya sendiri, hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Nah sekarang saya akan hadapi. Saya tidak akan ngalah sama setan manapun, berapapun dari kuasa gelap dari sebelah sana. Saya tidak akan ngalah. No! Kita bisa berkata dengan otoritas dan berani, saying no to stagnasi. Tidak akan terjadi stagnasi. Tidak akan terjadi kemandulan. Itu bukan standar Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak percaya bahwa Tuhan akan ajarkan saya lewat kemandulan. Lewat stagnasi maksudnya. Nggak akan. So Tuhan suruh saya berbuah. Dalam berbuah ada oposisi. Ada orang iri. Ada persekusi atau persecution atau penganiayaan. Tapi saya tidak akan menerima kekalahan dari peperangan rohani yang Tuhan katakan aku menang. Paham maksud saya? Orang yang beres dengan Tuhannya dan beres dengan diri sendiri, dia tahu warisan apa yang dia terima dari Bapa. Dia tahu di mana duri dalam dagingnya. Dia tahu yang mana itu bukanlah sepengizinan Allah. Itu peperangan rohani di mana dia tidak perlu ngalah. Dia akan menang. Tahukah ada beberapa kondisi di hidup Anda yang merupakan kekalahan itu bukan kehendak Tuhan. You must fight my friend. Pakai doa sebagai sarana awal untuk mengubah sesuatu. Kebaktian tadi yang pertama jam 9, kebaktian 1 maksudnya. Saya ajarkan untuk kita itu menciptakan atmosfer yang betul dulu. Kenapa kita nggak jebol-jebol? Karena atmosfernya tidak dibangun. Rumah tangga kacau balau. Kenapa? Karena imamnya tidak berfungsi. Sebelum Anda fungsi dalam perbuatan, ajak dulu 2-3 orang berdoa. Undang Yesus ke tengah. Atmosfernya nggak ada. Dalam bisnis pekerjaan kita, dalam ministry pelayanan juga, kita nggak bangun atmosfernya. Culture kerjanya salah. Kalau Anda mau mengubah budaya kerja dalam bidang usaha atau pekerjaan Anda, dimulai itu selalu dalam doa dulu. Kalau Anda mau mengubah apapun itu selalu langkah 1 itu percayalah, prayer first. Tapi tidak bisa menjadi langkah terakhir. Orang yang berdoa, langkah terakhirnya doa itu orang malas dan beralasan. Tapi orang yang mau coba langsung mengubah sesuatu, bypass atau mengabaikan dan jalan pintas, lewatkan fase 1 yaitu doa atau sembahyang pada Tuhan. Siap-siap Mazmur 127 digenapi terbalik dalam hidupmu, sia-sialah kau membangun rumah. Karena Tuhan tidak membangunnya. Apapun perubahan yang dari Kristus yang Anda rindu lihat dan terjadi di hidupmu. Baik dalam kerja, keluarga, pelayanan, atau apapun juga, atau masa depan. Ingatlah hari ini kau diajarkan di dalam gereja. Langkah ke-1, selalu doa. Doa kepada Tuhan. Everything dimulai dengan itu. Mau Daniel mau dilempar ke gua singa, dia doa 3 kali, gara-gara itu dia dilemparkan. Sadrak, Mesak, Abednego dari Kejadian sampai Wahyu. God's people, umat Allah, selalu memulai semua perubahan whatever by praying first. Jangan di-bypass. Makanya tahun depan ini menurut saya ada hikmat Allah. Tahun menabur doa. Saya nggak cantumkan berkat-berkatnya, itu nanti urusan sendiri-sendiri. Tapi kita dimulai dari langkah 1 kita itu seragam semua. Prayer. Doa. Yabes berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, aku tidak akan mengalami kekalahan. Dan Allah, lihat ini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Powerful kata ini. Gak tahu ya, Anda baca gini tuh gimana. Saya baca gini sampai sekarang terus merinding tuh. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow. Tuhan gak harus mengabulkan semua permintaan saya sih. Saya lupa di ibadah berapa tadi saya sempat singgung. Untung. Kita itu kalau dapatkan semua yang kita mau, semua doa kita dikabulkan, kita bisa tersesat dan binasa. Setback itu harus terjadi di hidup kita, itu perlu selama kita hidup di dunia yang berdosa ini. Kekang dalam daging itu tidak bisa senantiasa kau hindari, itu tetap perlu terjadi, bahkan duri di dalam dagingmu. Saya bersyukur loh, Tuhan tidak ngabulkan semua doa saya. Saya syukur betul, bahwa tidak semua yang saya mau, inginkan, dambakan itu terjadi.
Tapi janganlah itu juga menghapuskan sisi satunya dari koin yang sama. Bahwa Allah juga, baca ini, Allah juga also mengabulkan doa. Karena itu orang yang tidak doa di sisi ini akan konyol. Paham maksud saya? Sisi daulat gak apa-apa. Sisi satunya lagi yang semi manual, yang bagian manualnya kalau Anda tidak berdoa maka bunyinya gini. Tidak doa, kurang berkuasa, kurang kuasa. Tidak doa, tidak ada kuasa. Berbahagialah orang yang di sisi manual kerajaan sorga menggunakan seluruh panah pelurunya. Orang seperti itu bunyinya begini, banyak doa, banyak kuasa akan dinyatakan. Yabes mengalami itu. Di sisi sini, di sisi manual kerajaan sorga versi Yabes. Yabes mengalami terobosan. Karena dia berseru kepada Tuhan. Meskipun hatinya ringan, tapi spiritnya sungguh-sungguh ketika mencari dan menaikkan permohonan. Kalau Yabes hari ini di perjanjian baru setelah Pentakosta, dia kalau berbahasa lidah nggak akan hanyalah berbisik-bisik, dia akan keras sungguh-sungguh dalam gereja ikut menyembah. Tipe Yabes itu bukan berarti ringan, berarti dia asal-asalan. Orang ini kalau dia berdoa dia sungguh-sungguh, kalau nggak bersungguh-sungguh nggak mungkin dia dibanggakan di kitab Tawarik ini. Dia di showcase. Alkitab memfiturkan Yabes dan ceritanya. Bahwa Allah melihat kesungguhan hatinya saat berdoa dan Allah mengabulkan permintaannya. Powerful sekali. Saya baca ini saya berkata, my goodness. Orang itu tidak perlu modal banyak ya. Kalau dia modal sungguh aja sedikit pun bisa jadi banyak di tangannya. Jangan iri sama orang yang diberkati. Kalau berkatnya datang dari Allah, kau jangan cemburu. Dan Yabes itu minta sama Tuhan, kasih aku kemampuan hati, kebesaran hati dan kelapangan dada. Dan Yabes itu secara sengaja kalau Anda baca, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dan sebagainya. Yabes ternyata sengaja menghampiri tata Allah dan menyerahkan proyek-proyeknya. Makanya beda sama orang yang tidak menyerahkan apa-apa ke Tuhan. Dia itu sengaja menyerahkan proyeknya. Dia memperlakukan Tuhan sebagai pejabat tertinggi dalam hidupnya. Sedangkan manusia biasanya memperlakukan pejabat manusia lebih mulia daripada Allahnya. Mentang-mentang Allah tidak kelihatan. Padahal mereka lupa bahwa kunci sukses itu justru yang tidak kelihatan. Kunci berhasil majunya hidup kita itu justru in the invisible. Orang itu, manusia itu terlalu dibodohi panca inderanya. Makanya orang benar akan hidup dari iman. Orang benar tidak akan hidup dari penglihatannya. Lihat ya. Loh, kita tetap harus namanya mengorangkan orang. Kita harus menghargai, menghormati semua orang. Allah pun akan protes dan berkata, kamu kalau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, mana bisa kau kasih orang yang tidak kelihatan. Tapi jangan lupa, perintah Allah ke satu itu Allah dulu, baru setelah itu kasih sesamamu. Banyak orang mengabaikan yang sisi sini, karena yang sini gak pernah nuntut gitu loh. Dan yang sini itu gak bisa kita skor, kita gak bisa lihat dan kita gak bisa measure dan kita ukur apakah dia ada gak. Kalau kita mau sesuatu gimana itu, orang itu berebut gimana caranya diresmikan oleh siapa supaya apa, gak ada yang ganggu. Resmi-meresmi, bolehlah. Itu harus bijaksana pakai hikmat ya kan. Tapi dari semua peresmian whatever yang kau lakukan itu, fondasinya itu kalau Tuhan bukan yang taruh batu penjuru, percuma loh itu semua. Anda bisa sukses secara bisnis tapi nanti itu hancurnya itu dari situ juga. Batu pertamaku itu batu penjuru. Yang meresmikan whatever apapun yang kulakukan itu harus Tuhan Yesus. Doa bukan pilihan. Doa itu non opsi. Dalam kehidupan saya, semua yang saya bangun bermula dari doa. Saya nggak berani nggak bermula dari doa. Kalau nggak nanti saya bangun yang salah tidak ada teguran. Karena orang yang berdoa pasti disensor sama Tuhan. Waktu kita mau bangun begini Tuhan berkata enggak gini gitu. Akhirnya semua sesuai dengan hasta-hastanya Allah. Nggak sesuai dengan kemauan kita. Makanya orang doa itu sebenarnya mudah-mudah susah. Orang yang pernah doa tahu bahwa dalam doa itu Tuhan tuntun tapi dagingnya nggak suka. Makanya lain kali itu mau doa lagi itu kalau kita mau bangun sesuatu itu agak trauma. Nanti kalau saya bawa proyek saya itu segini dipotong sama Tuhan, cut, tinggal 30%. Karena Tuhan berkata yang ini bukan kehendakku, ini berlebihan, yang ini ambisi, ini keluar dari pride atau keluar dari kesombonganmu. Tapi karena saya sudah alami masalahnya gitu, ada trauma lebih besar daripada itu, daripada ketakutan sama Allah, saya lebih takut akan Allah, paham maksud saya?
Kan mestinya kalau saya punya segini keinginan di-cut jadi 30. Tapi kalau saya lakukan tetap bandel sama Tuhan. Saya lakukan status itu, nanti saya akan minus 70. Jadi saya sudah pinter. Mendingan saya di-cut Tuhan, pada saya ditikung setan. Karena kalau nanti saya minusnya 70, nah saya baru ngerti, jadi lain kali. Gak suka saya bawa proyek saya ke Tuhan. Lebih mending daripada proyek saya dibombardir setan dan saya tidak bisa apa-apa tanpa perlindungan. Jadi trauma saya tanpa Tuhan lebih gede daripada trauma saya karena Tuhan. Semoga Anda nangkep yang ginian. Semoga bisa tercerna dengan baik. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu yang disebut takut akan Allah. Traumaku tanpa dia, karena aku tahu kalau aku membangun tanpa dia semuanya sia-sia. Lebih gede, lebih besar daripada traumaku dikat-kat Tuhan. Haleluya. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Luar biasa, dia bawa proyek-proyeknya ke Tuhan. Dia berkata, aku minta ini, biarkan teritoriku, wilayahku kau perluas. Dia minta sama Yesus di perjanjian lama. Nggak heran lah ya. Nggak heran mama yang menyerahkan anaknya setiap hari meskipun anaknya nakal. Meskipun anaknya juga tidak menghiraukan mamaku apa, pendoa-pendoa, percayalah kalau Anda tekun nanti suatu hari mereka akan super terima kasih mamanya seorang pendoa. Bedanya mama atau ibu yang menyerahkan anaknya dengan yang ibu yang terserah malah dibodoh-bodoh. Anaknya malah dibilang bodoh lah apa segalanya, enggak dia. Bedanya di doa. Ibu yang berdoa sungguhan, bukan yang cuma ngaku-ngaku mama doakan. Yang betul-betul mendoakannya. Dengan ibu yang tidak mendoakan anaknya. Bedanya nanti turun-temurun, di situ ada presiden, di situ nanti ada hamba Tuhan, di sini nggak ada. Itu aja loh bedanya. Gampang kan? Itu aja bedanya. Paham ini ironisnya? Cuman itu aja. Masa sih Tuhan kalau mau panggil bisa secara kedaulatan. Dari golongan penjahat turun-temurun family tree atau pohon keluarga mereka. Tiba-tiba secara daulat, boom! Keluar Yeftah. Yeftah itu kan anak pelacur. Satu. Tapi kalau Anda tabur dengan doa, itu bukan 1 in a million, 1 dalam 1 juta. Lalu tiba-tiba seperti kena lotre sorga. Tapi kalau Anda tabur dalam doa, itu tuayan disengaja. Yeftah cuma 1 di pohon kehidupan itu. Di pohon family tree-nya dia yang dari pelacuran semua, hanya 1 saja. Tapi dari sisi sini, dari sisi Sarah, Abraham. Raja-raja semua. Itu bedanya. Bedanya itu di kabot. Quantity, not just quality. Yeftah ada kualitas di pohon pelacuran. Tapi Sarah, ibu segala bangsa yang berdoa sama suaminya tentunya. Juga ada jagoannya. Cuman bedanya di sini 1, di sini ribuan keturunan. Itu tok loh bedanya. Beda ya? Worth it gak doa? Oh worth it. Makanya saya doa untuk keturunan kami. Saya bawa dalam doa. Saya tabur doa untuk anak-anak saya. Sekarang sih belum waktunya teruji. Anak kami masih berada di transisi kehidupan masuk pada full blown life. Tapi puji Tuhan saya tidak lihat anak saya pacaran kanan kiri sembarangan. Karena memang saya sudah reservasi. Mereka itu sudah ditakdirkan lewat doa papanya. Saya berpuasa, berdoa waktu anak saya masih di kandungan mamanya. Saya berdoa minta Tuhan, aku tidak mau anakku itu nanti akan kesana sini. Saya tidak mau. Saya minta pacaran sekali untuk menikah. Kalau bisa, saya berdoa begitu. Saya minta sama mereka satu-satu menjadi begini-begitu. Saya sudah selipkan ke Tuhan. Tabur sengaja. Saya tidak mau di dalam keluarga saya ada produk kebetulan. Coincidences. Produk-produk kebetulan. Not welcome in my family. Keluargaku adalah keluarga yang disengaja untuk Tuhan. Pekerjaanku pekerjaan yang disengaja untuk Tuhan. Pertumbuhanku pertumbuhan yang disengaja untuk Tuhan. Hanya saya tidak berwenang untuk menentukan itu 30, 60 atau 100 kali ganda. Tapi saya menentukan itu berbuah. Karena Tuhan beserta dengan saya. Tuhan mengabulkan doaku. Itu bedanya. Kabot itu bukan hanya quality. Sini ada quality, sini ada kualitas namanya Yeftah. Di situ juga ada Ishak lah, Yakub lah, Yusuf lah, bla bla bla. Semua turun-temurun tuh. Daud sampai Yesus. Anda baca Zerubabel apa tuh muncul dari sana semua. Wow.
Bedanya situ satu, sama-sama kabotnya, tapi kabot kurus. Ini kabot abot. Bedanya di menabur doa. Jangan heran satu bisnis dengan bisnis yang lain. Sama-sama karirnya, perbedaan penyertaan Allah itu perbedaannya. Karena yang satu adalah Daniel yang berdoa. Yang satu lagi adalah Shira, whatever will be, will be. Tahun depan jangan dijadikan tahun kebetulan. Anda harus nabur. Nabur dalam doa dan ketaatan. Setelah doa, tadi saya ajarkan di ibadah sebelumnya, setelah doa tinggallah dalam iman doamu itu. Setelah doa jangan diprotolin sendiri, jangan habis itu di dismantle, jangan habis itu Anda rubuhkan sendiri bangunan yang kau bangun susah-susah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih 3 rangkuman ini dan 3 poin sederhana Anda bisa bawa pulang. Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Puji Tuhan ya. Doa dalam kutukan dan menuai berkat kemujuran. 1, jangan percaya takdir. Tapi berimanlah kepada Tuhan. Jangan percaya takdir. Gak ada takdir itu. Takdir kau buat sendiri. Kalau Anda satu-satunya takdir yang Anda boleh percaya ya firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, bukan apa kata horoskop. Nih, jangan percaya takdir tapi berimanlah kepada Tuhan. Amin. 2, ini sungguhan nih, doa bisa. Tidak selalu tergantung semi manualnya. Doa bisa mengubah nasib buruk dan kutukan menjadi kemujuran. Jadi doa itu bisa loh mengubah nasib buruk dan kutukan menjadi kemujuran. Memang perlu perang dulu bagi orang-orang yang sudah mengalami familiar spirit. Anda perlu ngerti ini ya. Familiar spirit itu apa? Familiar itu gini. Familiar spirit. Familiar spirit itu misalkan orang Indonesia pergi ke luar negeri cari nasi, itu familiar. Karena perut mereka itu biasa dengan panasnya karbohidrat, nasi. Ada orang berkata, aku kalau nggak makan nasi itu kayak belum makan, ya kan? Meskipun makan pizza berapa loyang. Atau gampang lapar, ya kan? Itu familiar. Setan itu juga punya familiar. Dia itu kalau sudah kerja berabad-abad, setan itu kan sebenarnya makhluk kekal. Karena mereka itu spirit kan. Mereka itu malaikat dulunya. Jadi mereka itu tinggal di bumi itu sudah selama Adam dan Hawa. Jadi mereka itu udah lama di sini. Nah, kalau setan itu tinggal, dia nggak suka tinggal di babi-babi, itu kan terpaksa. Dia tuh sukanya tinggal di dalam diri manusia yang dicipta dalam gambar rupa Allah. Dan kalau dia tinggal di manusia, itu dia tinggal dalam klan-klan manusia itu karena dia sudah punya RT RW-nya. Jadi setan itu bekerja di antara orang-orang yang sudah di klan atau di kaum itu. Di bani itu. Dia familiar. Nah kalau Anda lihat telusuri setiap family tree, itu atas itu ada bibit bobot bebek. Bahkan history medis pun mengatakan dia mau tahu sejarah keluargamu. Saya nggak bisa berkata semua itu karena kutukan, karena kita itu sedikit banyak semuanya itu pada umumnya kita itu sudah tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita sudah tinggal dalam ketidaksempurnaan. Jangan dikit-dikit salahkan diabetesku ini karena setan, nggak tentu ya. Memang ada kemiripan. Karena fisik pun ada familiaritas. Misalkan kata orang, saya nggak tahu, tolong koreksi saya kalau di sini ada dokter. Nanti aja lah, koreksinya jangan waktu saya khotbah. Kalau dari sisi mama, ibu itu yang ada kencing manisnya, lebih hati-hati ya. Itu bisa nurun gitu loh, kanker juga dan sebagainya kan. Nah bayangin, fisik kita itu aja sejarahnya. Kalau Anda lihat ya, atas itu, kelihatan. Entah itu dosa seks, kekerasan, penyembahan berhala, susah terus perceraian. Itu kalau Anda lihat, itu turun. Dan itu gimana diubah? Sebenarnya nggak bisa, terus terang kalau bukan darah Yesus. Itu nggak bisa dirubah. Itu sudah jadi kutuk turun-temurun, kutuk nenek moyang. Itu pasti kena, you pasti kena. Kecuali darah Yesus membasuh, Anda perangi. Jangan mentang-mentang Anda sudah menjadi orang Kristen atau sudah terima Tuhan. Lalu itu akan pergi sendiri karena setan itu akan mencoba-coba. Jangankan Anda, Yesus aja anak Allah. Dia datang di waktu yang tepat. Lihat ya, setelah Yesus mengalahkan mereka 3 kali telak. Setan itu mencari kesempatan lagi, cuman gak ditulis di Alkitab kapan. Yesus dicobai lagi, namanya familiar. Dia terus sikat, di alamat yang sama itu terus disikat. Paham ya?
Dia familiar, karena kenapa? Ini orang masih cucunya ini, ponaannya ini, semuanya itu pokoknya keluarga ini teritoriku. Setan itu roh teritorial. Ini pokoknya teritori saya. Kalau nggak percaya mau lihat cara kerja setan, lihat cara kerja gangster. Lihat kayak dulu di mana, kota mana, ini geng memegang ini, prostitusi di sini, jalan segini, semuanya ini blok-blokan, itu semuanya. Itu, tapi setan bersatu, gangster enggak. Tapi setan itu punya teritorinya. Ini keluarga yang hidungnya agak gede sedikit begini, yang kulitnya warna begini, yang matanya bentuknya begitu, itu semua milikku. Itu juridiksiku, jadi dia familiar, so they're after you. Tapi bisa patah dan berubah semua kutukan itu, mau tahu gimana? Karena pertama kita orang benar, dibasuh dengan darah. Setelah itu kita perang, Yakobus 4 ayat 7. Kamu harus tunduk selalu pada Kristus dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kata ia akan lari, itu lama-lama dia kapok sendiri, gak pernah kembali. Kalau biasanya datang setiap bulan, lama-lama dia 10 tahun sekali aja datangnya. Makanya keluarga yang ada perceraian, gitu ya. Anda harus kuat sama Tuhan, doanya. Meskipun sudah dibasuh Yesus. Sebab perang itu terus jalan soalnya. Kalau Yesus sudah membasuhmu, Anda masuk surga. Tapi pernikahan Anda kan tidak masuk surga. Pernikahan Anda itu adalah rencana Allah di bumi. Itu akan dihancurkan nanti. Makanya lihat ya, suami istri ini kalau nggak erat sama Tuhan, dan kalau mereka tidak mempereratkan diri mereka berdua bersama-sama, selalu ada bayang-bayang cerai. Lihat nanti dekat-dekat, dikit-dikit. Ada apa, muntap, gimana, nanti Anda lihat. Itu arahnya ke situ, langsung jegur, tidak ada transit. Karena orang yang sudah pernah kejegur di sana keluarganya, familiar spirit itu tidak akan ada jembatan lagi. Come here, join the club. Semoga Anda nangkap ini. Karena itu kita harus mengerti bahwa ada keluarga yang cerai, tiba-tiba ada satu yang gak cerai. Keluarganya bahagia lagi. Anda mesti curiga, itu ada imamnya. Itu ada yang berdoa. Itu ada yang sungguh-sungguh mencucur air mata dan melawan. No, not my family. Itu ada yang merebut, yang tunduk sama Kristus. Dan lawan iblis, iblis lari karena dia rebut dengan rampas dengan paksa. Seperti kitab di surat perjanjian baru katakan, rebutlah mereka dari api, rampaslah. Gak mungkin itu terjadi sendiri. Setan itu gak mungkin mau merugi. Karena dia tahu waktunya itu singkat. Jadi kalau sampai ada keluarganya semua cerai, satu enggak. Anda mesti harus tahu. Bahwa di situ ada orang, ada seorang minimal jikalau bukan dua. Yang merampasnya dari familiar spirit. Sorry, gak usah sorry lah sama setan. No way! Anya, mundur dari aku. Mundur dari kami, hai iblis. Kau tidak berhak. Ada itu. Saya nggak perlu cerita dari keluarga karena saya nggak berhak karena saya bukan satu-satunya anak papa mama. Tapi saya pertama lihat mama saya dulu lalu papa saya. Mama saya itu kalau setiap malam itu doa itu 10 menit minimal itu saya pura-pura tidur nakal kan. Mama saya selalu menangis dan doakan. Dan saya melihat patron yang ada dalam keluarga besar kami tidak turun ke keluarganya ibu saya. Ayah saya nggak turun. Semoga Anda tahu, there is always a warrior. A prayer warrior. Rampaslah itu. Ternyata doa bisa mengubah nasib buruk dan kutukan menjadi kemujuran. 3. Ini harus jadi lifestyle kita. Ini yang membuat si Yabes ringan. Pilihlah untuk selalu mengucapkan berkat di setiap keadaan. Enteng gitu. I bless you. Aku gak apa-apa. Aku rapopo katanya. Aku gak apa-apa, I'm okay. Selalu speak blessing. If you have no blessing to speak, kalau Anda tidak punya berkat untuk diucapkan, katakan aja, I'm fine, thank you. Yang ringan, oh gak apa-apa. Gitu loh. Orang yang selalu memilih untuk jadi berkat, dan mengucapkan berkat di setiap keadaan, dia tidak bisa tidak cepat lambat akan diberkati Tuhan. Ringan aja, selalu berkati orang lain. Udahlah, ya sudahlah. Sana gini, ya sudahlah, I bless you, I bless you. Orang yang suka, I bless you, I bless you. Bukan pencitraan, gaya-gayaan, I bless you. Di dalam hati maksudnya. You just bless everybody. Lihat nanti ya, hidupmu gak bisa jauh dari berkat. Kalau gitu buahmu, gak mungkin jauh pohonmu. Pasti nanti buah-buah berkat itu jatuh berdekatan dengan pohon Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini sederhana tentang Yabes. Suatu khotbah yang mungkin belum pernah saya gambarkan dengan demikian, mungkin Anda belum dengarkan. Semoga Anda bisa renungkan baik-baik dan menjadi remah buat dirimu. 3 poin ini munculkan bersama-sama. Ini mau foto silakan gak apa-apa ya. Nah,
silahkan ya. Jangan dimasukin yang tadi ya. Nggak apa-apa, sudah ringan aja. It's okay, God bless you. Oh haleluya. Udah difoto? Ayo musiknya naik sini, kita nyanyi yuk.